Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi konsep time value of money yang bagian kedua. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi time value of money, pertama untuk present value dari satu annuity dan future value dari satu annuity, kita mungkin latihan dulu satu soal untuk menghitung berapa nilai suatu present value. Contoh di sini misalnya ada soal berapa nilai sekarang dari nilai diskonto $500. Artinya kita akan menerima uang sebanyak $500 yang diterima 10 tahun yang akan datang jika tingkat suku bunganya sebesar 6%. Oke, dari soal tersebut kita bisa hitung bahwa nilai sekarangnya adalah P0 sama dengan $500 dibagi dengan itu sesuai dengan rumusnya itu 1 ditambah dengan bunganya 0,06 atau 6% dipangkat 10. Pangkat 10-nya artinya 10 tahun ya. Sehingga di sini adalah ketemu 500 dibagi 1,79 ya. Ini hasil perhitungannya ya. 1,06 pangkat 10 sebenarnya 1,79. Sehingga nilai sekarangnya adalah sebesar $279,32. Oke, ini adalah yang cara pertama dengan menggunakan rumus ya, perhitungan rumus ya. Kita juga bisa menggunakan dengan cara menggunakan tabel present value ya, yaitu dengan cara kita langsung kalikan nilainya, nilai $500 dikalikan dengan interest factornya ya. Nah, interest factornya itu adalah dengan cara mencari berapa nilai interest factornya itu dengan menggunakan tabel ya. Tabelnya yang kita lihat nanti adalah dengan bunga 6% kemudian pada tahun ke-10. Oke, sekarang coba kita buka tabelnya di sini. Oke ya, ini kita close sedikit dengan 10 tahun ya, ini tabelnya, tabel present value ya, tahun ke-10 kemudian dengan bunga 6% berarti ketemu berapa ini? 0,5584 ya. Jadi ini 0,5584. Oke, kita kembali. Berarti di sini kita tulis 500 dikali 0,5584 ya. 5584 ya. Oke, nanti bisa dihitung ketemunya berapa? 500 dikali 0,5584 ketemu 279,2 ya. Ini ada perbedaan sedikit ya. Ini 279,3, ini 279,2. Yang mungkin perbedaan ini karena ada desimal di belakangnya ya, tapi ini mendekati. Artinya kita bisa pakai nilai ini atau dengan menggunakan rumus. Oke, itu contoh untuk present value ya, untuk nilai sekarang. Oke, baik, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu adalah nilai majemuk dari suatu annuity. Nah, kalau tadi itu kita membahas tentang nilai majemuk itu hanya kita hanya menghitung dia tidak tunggal, artinya tunggal. Nah, sementara annuity itu adalah suatu deretan atau series yang pembayarannya dengan jumlah uang yang tetap selama sejumlah tahun tertentu. Misalnya kita menabung setiap tahun sebesar 1.000 selama 4 tahun dengan suku bunga majemuk adalah 6% per tahun. Nah,
Bedanya tadi kita hanya, kalau tadi yang di awal kita hanya menabung dengan uang 1.000, kemudian kita simpan selama 4 tahun. Tapi kalau di sini kita menabungnya setiap tahun 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Jadi ada 4.000 ya, tapi kita angsur selama 4 tahun dengan suku bunga 6%. Maka dengan contoh itu skemanya seperti ini ya. Jadi 1.000 pada tahun pertama ditambah dengan bunga 6% itu menjadi 1.191. Kemudian 1.000 pada tahun kedua itu menjadi 1.124. Kemudian 1.000 pada tahun ketiga itu ada menjadi 1.060. Kemudian tahun keempat itu karena pada tahun keempat tetap 1.000, berarti jumlahnya adalah 4.375 ya. Jadi kalau kita menabung setiap tahunnya dengan bunga 6% selama 4 tahun, maka nanti nilai uang yang kita terima pada akhir tahun keempat adalah 4.375 ya. Nah, nilai ini bisa kita hitung secara aljabar dengan rumus seperti ini ya. Nah, ini memang agak menjadi lebih panjang ya. Rumus ini Sn itu adalah jumlah majemuknya, jumlah totalnya nanti. Kemudian R ini adalah penerimaan secara periodik. Kemudian I itu adalah suku bunganya. Kemudian N ini adalah tahun. N ke 1. Jadi tadi dari contoh soal tadi itu adalah nilai yang kita setor adalah 1.000 setiap tahunnya. Kemudian ini 1 plus 0,6 6%, berarti 1 plus 0,06 itu 1,06. Kemudian 4 N min 1 berarti ini kan tahun keempat ya. Tahun keempat 4 kurang 1. Kemudian yang berikutnya ini adalah sini ya, sama R2 nya itu atau langsung jadi di sini 1,06 4 dikurang 2 ya, pada tahun kedua ini N min 2. Lanjut kemudian 1,06 4 dikurang 3 berarti sama dengan pangkat 1. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 1,06 4 dikurang 4 itu sama dengan 0. Berarti 1,06 pangkat 0 ya. Di sini berarti adalah untuk yang ini adalah 1,06 pangkat 0. Nah, angka berapapun kalau itu dipangkat oleh 0 itu maka hasilnya adalah 1. Angka berapapun kalau itu dipangkatnya adalah 0 maka hasilnya adalah 1 ya. Oke ya, ini menjelaskan bagaimana kok bisa dapat nilai seperti ini ya. Oke, jadi dari hasil perhitungan ini dikalikan ini ketemu 1,191 dan seterusnya hingga akhirnya ketemu 4.375 ya. Ini 4.375 ini tadi yang hitungannya tadi. Oke. Nah, atau menggunakan tabel jumlah majemuk dari suatu annuity. Jadi ada perbedaan ya. Kalau tadi cuma tabel majemuk, sekarang ada tabel majemuk dari suatu annuity dari Rp1 ya. Oke, ini menggunakan tabel berarti tadi ini kita contohkan pada nilai yang lain ya. Pada nilai yang lain misalnya kita menabung setiap tahunnya adalah sebesar 1.000 selama 5 tahun dengan suku bunga 7% ya. Nah, berarti nanti kita cari tahun kelima kemudian dengan bunga 7% di sini berarti ketemu interest factornya adalah 5,637. Nah, berarti nilainya adalah kita kalikan sini ada 1.000 dikalikan interest factor 1.000 dikalikan 5,637 sehingga ketemu
5.637. Ini contoh kalau kita menggunakan tabel majemuk dari suatu annuity dari Rp1. Ini perbedaannya tadi dengan segini. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, kalau tadi adalah nilai majemuk dari suatu annuity, sekarang adalah nilai sekarang dari suatu annuity atau nilai present value dari suatu annuity. Nah, nilai ini adalah kebalikan dari nilai majemuk dari suatu annuity. Nilai sekarang dari jumlah ini artinya adalah nilai sekarang dari jumlah penerimaan secara series di masa yang akan datang. Kebalikan dari majemuk dari suatu annuity, misalkan seseorang menawarkan kepada kita 4 tahun annuity dari 1000 setahun. Artinya nanti kita 4 tahun yang akan datang berturut-turut, itu setiap tahunnya kita menerima uang sebesar 1000. Jadi 4 tahun yang akan datang kita akan menerima uang 1000 selama 4 tahun. Tahun 0, tahun pertama kita mendapat uang 1000, tahun kedua 1000, tahun ketiga 1000, tahun keempat 1000. Maka totalnya 4000 ini berapa nilai sekarangnya? Berapa nilai sekarangnya? Itu yang kita hitung. Kebalikan tadi. Berarti 1000 pada tahun sekarang itu adalah 943. Ini bisa kita hitung satu persatu dengan rumus yang di awal. Tapi nanti kalau secara keseluruhan nanti kita bisa hitung dengan rumus yang lain. Kemudian 1000 pada tahun kedua itu ketemu 890. Kemudian 1000 pada tahun ketiga itu ketemu nilai sekarangnya adalah 840. Kemudian 1000 pada tahun keempat itu ketemu 792, sehingga nilai sekarang totalnya adalah 3465. Jadi uang 1000 selama 4 tahun yang kita terima itu kalau dinilai sekarang itu sebesar 3465. Ya. Atau itu bisa dihitung dengan rumus, maka nilai present value dari suatu annuity dari N tahun yang dinyatakan sebagai AN dapat dituliskan dari annuity dapat dituliskan bersama sebagai berikut. Nah, ini annuity-nya, nilai sekarang annuity-nya, ini R ini adalah uang diterima ya. Nah, seperti ini ya rumusnya. Berarti nanti nilai sekarangnya adalah 1000 dibagi 1,06, kemudian pada tahun kedua 1000 dibagi 1,06 pangkat 2, kemudian pada tahun ketiga 1000 dibagi 1,06 pangkat 3, kemudian pada tahun keempat 1000 dibagi 1,06 pangkat 4. Ya, 1000. Maka tadi ketemu 943, 890, 840, 792, sehingga ketemu nilai sekarangnya adalah 3465. Ya. Ini kalau kita menghitungnya dengan rumus. Nah, kita hitung satu-satu ini. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita menghitungnya dengan cara menggunakan tabel ya. Berarti caranya adalah 1000 dikalikan interest faktornya, yaitu kita cari tadi berapa tadi bunganya adalah 6%, kemudian 4 tahun bunganya 6%, kemudian tahun keempat di sini dia ketemu 3,465. Berarti persen value-nya adalah 1000 dikalikan 3,465 sehingga ketemu 3465. Nah, perhitungan dengan menggunakan tabel untuk annuity itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau nilai yang disetor setiap tahunnya itu adalah sama 1000. Ini kebetulan nilai sama 1000 tahun 1, kedua, ketiga, dan 4 itu sama nilai 1000. Baru bisa kita hitung dengan cara menggunakan tabel seperti ini. Tetapi kalau nanti berbeda setiap tahunnya, tahun pertama 1000, tahun kedua katakanlah 2000, tahun ketiga yang terima 1500, tahun keempat kita terima lagi
katakan 2000, maka kita tidak bisa menghitung dengan menggunakan tabel seperti ini karena nilainya adalah berbeda. Maka mau tidak mau kita menghitungnya dengan cara manual seperti ini. Seperti ini. Jadi misalnya tahun pertama 1000 dibagi 1,06 pangkat 1. Misalnya tahun kedua 2000 ya, 2000 dibagi 1,06 pangkat 2. Kemudian tahun ketiga katakan 1500 dibagi 1,06 pangkat 3 dan berikutnya katakan 2000. Nah, nanti dihitung secara manual baru nanti kita total. Jadi tidak bisa kalau nilainya tidak sama setiap tahun, kita tidak bisa menggunakan dengan cara tabel seperti ini. Syaratnya adalah setiap tahun nilainya harus sama. Oke. Nah, itu saya akan contohkan bagaimana menghitung present value dari suatu annuity dari satu annuity di mana nilainya itu tidak sama ya. Misalnya ini contoh. Hitunglah present value dari penerimaan di bawah ini atas dasar tingkat bunga 2% ya. Misalnya ini tahun pertama uang yang diterima itu adalah 1000, kemudian tahun kedua itu adalah 1000, kemudian tahun ketiga itu adalah 4000, sampai tahun kelima itu adalah 4000. Nah, bagaimana? Apakah kita bisa langsung menghitung seperti tadi ini, seperti ini tadi 1000 dikalikan ini? Tidak bisa ya, karena di sini ada perbedaan. Tahun 1 ke 2 itu sama, tapi tahun ketiga itu sudah berbeda. Maka untuk kasus ini kita bisa hitung, yaitu pertama tahun ke-1 sampai dengan tahun kedua itu sama, itu adalah 1000 dikalikan dengan interest factornya. Interest factor tahun kedua dengan bunga 6%, itu ketemu 1,942. Itu bisa kita lihat ya. Tahun kedua dengan bunga 2%. Ini tabelnya ya. Tahun kedua dengan bunga 2% itu ketemu 1,942. Oke ya. Kita bagi di sini sehingga 1000 dikalikan 1,942. Kemudian tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam itu adalah sama 4000. Terus bagaimana? Apakah langsung dikalikan dengan interest factornya? Ya, ini tidak bisa. Kita harus sesuaikan. Nah, caranya adalah yaitu dengan cara mengurangkan interest factor pada tahun kelima dengan dikurangi interest factor pada tahun kedua ya. Oke, sekarang kita lihat dulu tabel tahun kelima dengan bunga 2% itu ketemu 4,713. Sementara tadi pada tahun kedua untuk bunga 2% itu ketemu 1,942 ya. Sehingga nilainya nanti di sini kita kurangi interest factor tahun kelima dikurangi dengan interest factor tahun kedua sehingga ketemu 2,711. Maka baru ini bisa kita kalikan dengan 4000. 4000 dikalikan 2,711 maka ketemu nilainya adalah 11.048 sehingga nilai sekarang yang kita terima ini dengan skema seperti ini sejumlah adalah 13.026 ya. Ya, kalau ini kita hitung tanpa menghitung nilai sekarang berarti sebenarnya kita menerima berapa? 12.000, 13.000, 14.000 ya. Mestinya kalau kita nilai uang itu adalah 14.000, tapi kalau kita nilai sekarang itu hanya sebesar 13.026 rupiah. Nah, ini kalau kita menggunakan tabel ya dengan kondisi seperti ini. Atau kita bisa hitung satu persatu. Nanti di sini berarti di sini adalah 1000 dibagi 1,1,02 pangkat 1. Kemudian ini 1000 dibagi 1,02 pangkat 2. Kemudian ini 4000 dibagi 1,02 pangkat 3. Kemudian ini adalah 4000 dibagi 1,02 pangkat 4. Kemudian ini 4000 dibagi 1,02 pangkat 5 ya, seperti yang tadi itu, sehingga nanti ketemu sama nilainya adalah 13.026. Oke, itu pembahasan yang
terakhir dari materi ini ya, tambahan dari konsep time value of money, yaitu di sini membahas tentang present value dari satu annuity dan future value dari suatu annuity. Oke, nanti dari materi ini mungkin ada tugas yang dikerjakan nanti di perkuliahan praktek keuangan. Oke, mungkin demikian materi yang bisa kita bahas untuk minggu ini tentang konsep time value of money. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Nanti kita akan bertemu lagi pada minggu berikutnya dengan materi yang berbeda. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.